Cita rasanya sendiri udah pasti dia gurihnya berasa ya dari santan ya, terus juga dia tuh bersaus. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin rendang ya, berbeda dengan rendang Padang yang aku pernah share juga. Nah, ini tuh rendangnya lebih ke bumbu Jawa ya, yang sering dimasak sama mamaku. Jadi taste-nya dia tuh manis, gurih, ngangenin deh pokoknya. Dan hari ini aku mau bikin rendangnya ini dalam jumlah yang banyak ya, karena bisa buat stok di kulkas. Tenang aja, walaupun kita bikin dalam jumlah banyak, ini bakalan tetap praktis dan juga aman menggunakan kompor W31AT dari Wingas. Oke, untuk bahan-bahannya, yang pertama untuk pemilihan dagingnya, ini favorit aku. Kalau untuk rendang kayak gini aku pakai daging sengkel ya, dia tuh nanti bakal lembut, terus dalamnya ada urat-uratnya juga. Dan untuk bumbu halusnya kita akan perlu kemiri, bawang putih, bawang merah, lengkuas, jahe, lalu kita juga perlu minyak untuk ngeblender, cabai merah, lada putih, dan juga ketumbar. Untuk bahan aromatiknya di sini ada daun salam, daun jeruk, dan juga serai. Lalu kita juga akan perlu santan, air, dan juga gula merah ya, yang seperti aku bilang ini tuh taste-nya dia akan ada manis gurih juga. Terus kalau misalnya kalian mau yang lebih aromanya kuat rempah-rempahnya ya seperti rendang Padang, kalian bisa juga tambahkan bubuk bumbu Minang ya. Biasa itu udah premix percampuran antara segala macam rempah-rempah. Oke, yang pertama kita akan blender bumbu halusnya. Ya, ini kita perlu iris-iris dulu bahan-bahan yang keras seperti lengkuas dan juga jahe. Nah, kalau udah, karena ini kita akan blender bumbunya dalam jumlah yang banyak, jadi pastikan memang kita gunakan blendernya juga yang memadai ya ukurannya. Atau kalau mau lebih mudah, kalian bisa juga beli bumbu giling yang udah siap pakai. Ini kita masukin juga kemiri, bawang putih, ketumbar, dan juga lada putih. Nah, ini kita akan blendernya menggunakan minyak. Nanti kalau memang tengah-tengah seret, kita bisa tambahin air sedikit demi sedikit. Di sini untuk bawang putih, kemiri kita langsung blender utuh aja ya, karena kan kita bikin dalam jumlah banyak supaya lebih hemat waktu. Paling nanti kita ngeblendernya ini butuh waktu yang lebih lama supaya memastikan semuanya udah bener-bener halus. Terus juga kalau kita pakai blender, ini jangan terlalu penuh karena nanti pastinya kerjanya nggak maksimal. Ini kita tuangin dulu ke wajan yang nanti akan kita pakai. Sekarang baru kita akan halusin cabai merahnya dan juga bawang merahnya. Kenapa tadi nggak sekalian? Karena terlalu penuh ya. Ini aku mau halusin pakai minyak yang kita akan campur dengan air. Lalu kita blender lagi. Untuk cabai nggak perlu sehalus bawang putih dan lain-lain juga nggak masalah. Lalu kita akan gabungkan jadi satu ke dalam wajannya. Oke, sekarang kita akan nyalakan kompornya. Nah, ini aku menggunakan kompor Wingas W31AT ya. Dia cocok banget kalau kita mau masak-masak dalam jumlah yang besar karena dudukannya juga mantep ya. Ini kita nyalain pakai api kecil dulu karena kita mau siapin dulu yang lain. Jadi salah satu tips juga ya, kalau kita masak dalam jumlah yang banyak itu harus paralel ya masaknya. Jadi ini sambil dimasak di api kecil kita bisa siapin yang lain gitu. Untuk serainya juga ini aku geprek aja kayak gini, nggak perlu diikat, nggak masalah ya. Kebayang kalau kita bikin jumlah banyak diikat pasti kan memakan waktu. Nanti aku akan tunjukin juga ya saat dimana kita harus ambil si serainya ini supaya dia nggak berserakan. Sekarang daging sapinya ini kita akan potong-potong dulu. Nanti untuk si bumbu halusnya kita perlu aduk sesekali aja karena kan kita masih gunakan api kecil. Untuk potong dagingnya ini jangan terlalu tipis atau terlalu kecil ya, nanti dia akan hancur. Dan selain itu daging ini kan ketika nanti dimasak akan menciut. Jadi kalian harus perkirakan juga ukuran yang diinginkan nanti kalau dagingnya udah matang. Kita potongnya bisa lebih gede sedikit. Selain pakai sengkel, sebenarnya kalian bisa pakai daging potongan lain ya. Cuman nanti yang akan membedakan adalah waktu memasaknya. Bahkan kita pakai sama-sama sengkel, cuman yang satu misalnya bagian yang lebih ke atas di paha, yang satu betis, itu juga mungkin waktu memasaknya tuh bisa berbeda. Jadi memang kalian nanti harus cek lagi bener-bener udah empuk atau belum. Kalau udah, kita kembali ke bumbu halusnya yang lagi kita tumis. Tuh, ini minyaknya udah sedikit keluar ya, artinya kandungan airnya juga dia udah sebagian menguap. Nah, sekarang baru kita akan masukkan bahan aromatiknya mulai dari serai, daun salam, dan juga daun jeruk. Lalu kita akan masak kembali.
Sekarang kalau udah kayak gini aku mau besarin apinya ya supaya makin cepet. Cuman hati-hati kalau api udah besar berarti kita harus aduk terus. Terus bisa kelihatan kalau udah terlalu cepet gosong kalian bisa kecilin lagi apinya. Kalau udah matang ini tinggal kita masukin aja semua bahan jadi satu. Mulai dari air, lalu ada santan, terus dagingnya juga sama. Ini kita masukin. Terus aku pakai gula merah, garam dan juga penyedap. Nah ini untuk takarannya aku udah tulis di description box ya. Jadi hati-hati memang untuk garam dan lain-lain jangan kebanyakan dulu di awal. Nanti aja terakhir bisa dicicipin. Dan sekarang ini kita masaknya masih di api besar ya. Sampai dia udah mendidih baru kita akan kecilkan api. Nah kompor gue 31AT dari Wingas yang aku pakai ini pasti cocok banget buat kalian yang mau bikin makanan cepat matang. Atau buat kalian yang sudah punya usaha kuliner ya. Misalnya catering gitu kan. Karena apinya juga ini besar. Terus juga dilengkapi kekuatan penahan beban hingga 25 kg ya. Untuk bahan kompornya juga ini menggunakan enamel yang tahan bakar ya sehingga panasnya juga bisa maksimal membuat masakan kalian cepat matang dan pastinya juga konsumsi gas lebih efisien. Jangan lupa supaya makin aman lengkapi juga dengan regulator W900M. Ini tuh desainnya elegan, mudah dipasang dengan garansi 5 tahun dan terdapat karet seal pengaman. Nah, ini udah panas ya, mendidihnya udah heboh. Sekarang kita kecilkan apinya, lalu kita akan tutup ya, biarin aja dimasak. Jangan lupa sesekali ini diaduk ya. Dengan kita masaknya di api kecil, biasa airnya itu nggak terlalu gampang menyusut. Tapi seandainya kalian masak di rumah, terus airnya keburu menyusut sebelum dagingnya empuk, itu tinggal ditambahin aja airnya. Untuk daging sengkel yang aku pakai ini daging sengkel lokal, ini kita akan perlu masaknya selama 2 sampai 2,5 jam supaya dagingnya tuh benar-benar empuk dan juga lembut. Kalau misalnya kalian mau preso itu bisa aja ya, jadi sebelum dimasak dagingnya tuh dipreso dulu, nanti air rebusannya kita ikut masak lagi. Cuman buat aku pribadi lebih suka langsung dimasak di tungku dengan santan kental, nanti tuh si dagingnya tuh jadinya padat dan empuk ya, lembut gitu. Nah ini airnya udah mulai menyusut ya, kalau misal masih keras kalian bisa tambahkan air lagi dan lanjut memasak. Tapi kalau dagingnya udah mulai empuk kita bisa besarkan api supaya lebih cepat menguap ya si airnya. Terus untuk serainya juga ini aku mau angkatin dulu, karena kalau kita tunggu lebih menyusut lagi baru diangkat biasa si saus rendangnya tuh nempel-nempel ke serainya ya, sayang ya. Nah kalau udah kayak gini ini rendangnya udah siap ya, jadi aku bukan mau bikin rendang yang sampai kering banget kayak rendang Padang yang kering. Ini masih mirip sama kalio gitu, rasanya juga beda ya. Kalau rendang Padang itu memang biasa nggak pakai gula, terus dia ditambahin juga kelapa gongseng dan beberapa juga ditambahin bumbu Minang biasanya. Nah kalau udah kayak gini ini bisa kita stok di dalam kulkas ataupun freezer ya. Jadi kalau kalian mau masak untuk lebaran, mau bikinnya H-3, H-1 minggu itu bisa banget. Sebagai pelengkap, kalau kalian mau pakai nasi bisa. Di sini aku udah siapin ketupat, opor ayam, dan juga sambal goreng. Tipe rendang kayak gini tuh udah pasti bikin kangen ya, khususnya buat aku gitu, karena yang memang dari kecil tuh udah dimasakin kayak gini gitu. Jadi dari cita rasanya sendiri udah pasti dia gurihnya berasa ya dari santan ya, terus juga kalian bisa lihat dia tuh bersaus ya. Wanginya juga dia berasa ya, jadi lengkuasnya tadi harus berani, terus juga ada daun salam, serai, daun jeruk, dan ada sedikit manis buat nambah gurihnya. Dimakan sama nasi udah pasti bikin lahap ya si saus-sausnya ini, atau dihidangkan bersama dengan ketupat lebaran udah pasti istimewa.
Oh ya, untuk opor ayam juga aku udah pernah share, ditambahin tahu juga itu pastinya makin spesial. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa juga untuk cek produk-produk dari Wingas. Untuk pembeliannya bisa di online shop dan juga di offline shopnya. Info selengkapnya langsung aja cek website dan juga sosial medianya Wingas. Kalau recook jangan lupa tag. Temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan juga shortsnya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.